Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ala sayidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Bidan Sobatku, yang pada mana hari ini kita melanjutkan membahas Yuk Membaca Buku KIA pada halaman nomor 13 sekarang, yaitu perawatan ibu nipas. Ya, kita mulai ibu-ibu semuanya. Perawatan ibu nipas yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu nipas oleh bidan dan dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu pertama 6 jam 3 hari setelah melahirkan, kedua hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan, ketiga hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan ibu nipas meliputi menanyakan kondisi ibu nipas secara umum, pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, dan pernapasan dan nadi atau TPRS, pemeriksaan lohea dan perdarahan, pemeriksaan kondisi jalan lahir dan tanda infeksi, pemeriksaan kontraksi rahim dan tinggi pundus uteri, pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, konseling, tata laksana pada ibu nipas sakit atau ibu nipas dengan komplikasi, memberikan nasihat pada waktu ibu nipas, yaitu makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan, atau makanan dengan sehari lebih dari 3 kali ibu nipas dengan mengandung 4 bintang. Kedua, kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari, dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Menjaga kesehatan kebersihan diri termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin. Istirahat cukup saat bayi tidur, ibu istirahat. Jadi boleh tidur Bu, istirahat ya, tapi mungkin jangan terlalu lama, 1 jam cukup. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi, maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Perawatan bayi yang benar. Jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama karena akan membuat bayi stres. Lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Kemudian itu adalah konseling atau nasihat kepada ibu yang melahirkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin selama nipas. Selama nipas yang harus dihindari yaitu 1. Membuang ASI yang pertama atau kolostrum karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Jadi jangan membuang, kalau di kampung mah kokotor kokotornya. Jadi itu biasanya dibuang warna kuning, padahal mah itu adalah tidak boleh ya. Membersihkan payudara dengan alkohol atau popidum, iodin, obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Mengikat perut terlalu kencang. Nganggo beber, pakai bebernya terlalu kencang. Nah, itu tidak boleh. Boleh pakai beber tapi jangan terlalu kencang. Kemudian menempelkan dedaunan pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Nah, itu ada pengalaman. Jadi ada ibu yang
membuat seperti ramuan dedaunan, digodok. Nah, digodok kemudian ditempelkan pada kemaluan, ternyata bukan sembuh, malahan menggatal-gatal. Jadi mungkin itu daun-daunnya ada bakterinya. Jadi tidak boleh ya ibu-ibu ya. Tanyakan pada dokter bidan dan perawat mengenai kondisi kesehatan ibu nipas. Jadi harus ditanyakan bagaimana kondisi ibu nipas, apakah sehat atau tidak. Nah, itu tuh mungkin mengenai ibu nipas. Kemudian kita membahas cara menyusui, masih materi ibu nipas ya. Jadi cara menyusui yang benar. Susu bayi sesering mungkin. Susui bayi sesering mungkin, semua bayi paling sedikit 8 kali sehari. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan, lalu susui. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, perlu dikosongkan dengan diperah untuk disimpan. Hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Posisi dan pelekatan menyusui yang benar. Pastikan posisi ibu ada dalam posisi yang nyaman. Kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Ibu harus memeluk badan bayi dengan badannya. Jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Sebagian besar areola bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Mulut terbuka lebar, bibir bawah melengkung keluar, dagu menyentuh payudara ibu. Jadi itu cara pelekatan yang baik. Nah, ini posisi menyusui bayi kembar. Contoh ya Bu ya. Ini yang bayi kembar bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ya, subhanallah ini bayi kembar. Nah, untuk menyusui nanti mungkin ada materi yang untuk menyusui. Cara pemberian, cara memerah dan menyimpan ASI. Nah, ini cara menyimpan ASI. Jadi bisa disimpan, diperah. Sebelum diberikan kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat. Kalau misalnya sudah disimpan. Nah, ini gunakan gelas kaca, keramik dan mangkok kaca. Keramik jangan menggunakan bahan dari plastik ataupun melamin. Kemudian penyimpanan ASI perah atau asip. ASI perah atau asip dalam ruangan asip segar, suhunya 19 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius, 6-8 jam di ruang ber-AC dan 4 jam di ruang non-AC. Jadi 4 jam di ruang non-AC, yang ber-AC 6-8 jam. Dalam ruangan asip beku 4 jam sudah dicairkan. Jadi di dalam ruangan asip beku 4 jam yang sudah dicairkan itu 4 jam lama penyimpanannya. Kemudian di dalam freezer pada lemari es 1 pintu 18 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius itu bisa sampai 2 minggu lamanya, lama penyimpanannya. Kemudian freezer pada lemari 2 pintu 20 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius 3-4 bulan bisa dipakai. Nah, itu ibu-ibu mengenai cara memerah dan menyimpan ASI. Kemudian tanda bahaya ibu nipas. Tanda bahaya ibu nipas
segera bawa ibu nifas ke fasilitas kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit bila ditemukan salah satu tanda bahaya di bawah ini. 1. Perdarahan lewat jalan lahir. Ya, ibu sudah melahirkan, ada perdarahan tuh harus cepat keluar cairan berbau dari jalan lahir. Ya, begitu ketemu dengan ibu nifas itu terasa bau. Nah, itu tanda-tanda ada infeksi ya Bu, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Itu demam lebih dari 2 hari. Itu harus dirujuk. Ibu takut adanya infeksi, payudara bengkak, merah, disertai rasa sakit. Itu harus juga diperiksa. Ibu terlihat sedih, murung, dan menangis, tanda sebab tanpa sebab ya Bu ya. Depresi, takutnya ada stres ya, baby blues itu termasuk baby blues. Nah mungkin itu ibu-ibu, jadi mengenai ibu nifas itu, ibu nifas. Jadi ibu nifas sudah sampai ke halaman 17 terakhir mengenai tanda bahaya ibu nifas. Silakan ibu-ibu semua bisa memberi komentar atau pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan di subscribe Bu channel Bidan Sobatku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua, bisa menjadi ibu yang sehat ya, ibu hamil sehat, ibu nifas sehat, jadi menjadi bayinya sehat, keluarganya semuanya jadi sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.